menguatkan ataupun juga menjelaskan dan juga mengitsbat bahwasanya malaikat itu turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya, bahwasanya malaikat itu turun ke bumi dan Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh malaikat yang Allah itu tidak tahu. Karena prinsipnya ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Wa ma ya'ruju fiha ay yas'adu fis sama' minal malaika wa a'malin wa ghairi dzalika. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap sesuatu yang turun dari langit ke bumi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui yang naik dari bumi ke langit. Apa itu? Ya, malaikat tentu. Wa a'malin wa ghairi dzalika. Kemudian juga Allah mengetahui amal-amal yang Allah naikkan dari bumi ke langit. Yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menghidupkan kita kembali dalam mati kecil kita, Allah bangunkan kita kembali, kemudian Allah menguatkan langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiru al-masyaina fi dhalami binurit tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi mereka yang bergelap-gelap menuju rumah Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya wal fajra jama'atan kana ka qiyami lailah." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Maka patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada subuh kali ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah.
Di pembahasan yang lalu kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Abadi, Maha Kekal, tidak terikat dengan waktu. Allah sendiri yang berbicara di dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah inginkan dengan ayat ini Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir. Seorang mukmin itu harusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, alal hayyil ladzi la yamut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu mengetahui Allah yang maha awal, kemudian Allah yang maha akhir, tidak ada yang lebih awal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui semua hal yang tidak diketahui oleh makhluknya, wa huwa alal hayyil ladzi la yamut. Seyogyanya seorang mukmin itu bertawakal sepenuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Jemaah yang dirahmati Allah, adapun pada pagi hari ini pembahasan yang ketiga masih dalam dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Sifat yang ketiga yang patut kita imani, yang wajib kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ilmunya menyelimuti ataupun meliputi bi jami'i makhluqatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tahu, maha ilm bi jami'i makhluqatihi. Ini sifat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai dalil tentang sifat Allah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Di dalam surah Saba. Kemudian di dalam Al-An'am juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu kaidahnya adalah Allah sendiri yang paling mengetahui tentang sifatnya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengabarkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan wahyu. Maka di dalam kitab ini disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam matannya, kemudian juga disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Mari kita baca syarah yang ditulis oleh beliau. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Makna daripada ya'lamu ma yaliju fil ardi. Ma yadkhulu fiha minal qatari wal budhuri wal kunuzi wal mauta wa ghairi dzalika. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang masuk ke dalam bumi dari qatari wal budhur, air hujan yang turun, kemudian butir-butir yang masuk ke dalam bumi, Allah mengetahuinya. Wal kunuz, apapun yang tersembunyi di balik tanah bumi itu, Allah juga mengetahuinya. Wal mauta, bahkan isi perut bumi berupa jenazah-jenazah yang manusia masukkan ke dalam bumi itu, ketika seseorang meninggal dunia, Allah mengetahui wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari perut bumi, minal ardi minan nabatat, apa yang keluar dari perut bumi tentu Allah mengetahui. Di antaranya adalah minan nabatat, dari tumbuh-tumbuhan, wal ma'adin, dan juga barang tambang. Ini yang perlu kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan melanjutkan syarahnya, wa ma yanzilu minas sama,
Dan yang turun dari langit Allah mengetahui minal matari wal malaikah. Nah, ini dia. Yang turun dari langit itu apa? Minal matar, yaitu hujan, dan juga wal malaikah. Malaikat juga memiliki sifat turun dari langit, yang dirahmati Allah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, menguatkan ataupun juga menjelaskan dan juga mengitsbat bahwasanya malaikat itu turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bahwasanya malaikat itu turun ke bumi dan Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh malaikat yang Allah itu tidak tahu, karena prinsipnya ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Wa ma ya'ruju fiha ay yas'adu fis sama' minal malaika wa a'malin wa ghairi dzalika. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap sesuatu yang turun dari langit ke bumi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui yang naik dari bumi ke langit. Apa itu? Malaikat tentu. Wa a'malin wa ghairi dzalika. Kemudian juga Allah mengetahui amal-amal yang Allah naikkan dari bumi ke langit. Yang dirahmati Allah. Wasyahid, dan ayat ini membuktikan anna fiha itsbata ilmillahi subhanahu al-muhiti bi kulli syai'. Ayat yang dibacakan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, meliputi ilmunya itu terhadap semua makhluk dan apa yang terjadi baik di bumi, di perut bumi, di atas langit maupun yang di kolong langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib au ay indallahi wahdahu khazainul ghaib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kunci-kunci yang gaib itu, au ma yutawassalu bihi min ila ilmihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu kunci-kunci yang gaib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Umar, yang dimaksud dengan kunci-kunci alam gaib. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga keduanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar berarti meriwayatkan dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di dalam perut ibu, di dalam rahimnya ibu yang berkaitan dengan janin. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wala ya'lamu ma fil ghadi illallah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi esok hari. Apa yang akan terjadi esok hari hanya Allah yang mengetahuinya. Kita menjalaninya, sudah menjalani yang kemarin, kemudian kita berusaha menjalani yang hari ini. Adapun juga yang besok Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ini pintu ataupun kunci-kunci gaib, alam gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu, adapun makhluknya tidak mengetahuinya. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Dan tidak mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala kapan turunnya hujan, hanya Allah yang tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Jadi yang menurunkan hujan itu apakah kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu yang menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah, dan ini adalah 3 daripada 5 kunci-kunci alam gaib yang hanya Allah tahu. Jadi yang mengaku bisa meremot langit,
kemudian menurunkan hujan, yang mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat penurun hujan ataupun malaikat maut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dijelaskan bahwasanya itu tidak lebih dari orang yang junun. Yang berikutnya, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah, dan tidaklah mengetahui kecuali Allah siapapun dan dimanapun seseorang itu akan mati, di belahan bumi mana ia akan mati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat sahabat Khalid ibnul Walid, seorang panglima komandan Rasulullah SAW yang ditugaskan di banyak peperangan, yang juga membuat kocar-kacir pasukan Uhud, adalah Khalid ibn Walid. Memiliki kuda yang sampai tapal kudanya itu tipis dari saking seringnya digunakan. Ia berazam dalam dirinya, bercita-cita di dalam dirinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki mati syahid di dalam jihad-jihadnya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, yang terjadi justru terbalik. Ketika Khalid ibn Walid itu menginginkan mati syahid di jalan Allah, kemudian justru Allah menjadikan ia meninggal atau wafat di atas tempat tidurnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ini kasak kusuk, kira-kira Khalid ini mati syahid apa enggak ya? Kita tahu azamnya dia, kita tahu keinginan kuatnya dia, kita tahu niatnya dia untuk mati syahid di jalan Allah dengan jihad-jihadnya, karena ia adalah panglima perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika masih hidup ataupun masih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada. Apakah Khalid ini mati syahid sebagaimana cita-citanya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Tetapi ternyata Allah matikan beliau dalam di atas tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, man sa'ala man sa'ala syahidan, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, ballaghallahu manazil syuhada, atau kalimat yang lainnya bisidqin, dengan penuh keyakinan dan penuh kejujuran kepada Allah, bisidqin, ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firasihi. Maka hadis ini sesuai dengan kondisi Khalid ibn Walid, meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya, maka Allah sampaikan kepada derajat mati syahid. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Yang berikutnya, wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Pintu gaib ataupun kunci-kunci hal yang gaib berikutnya tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya hari kiamat illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dilanjutkan di dalam hadis berikutnya, mafatihul ghaibi khamsun, bahwasanya kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kapan hari kiamat itu terjadi. Wa yanzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian begitu juga hujan itu kapan turun, wa ya'lamu fil arham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terjadi di dalam perut ibu, di rahimnya ibu, yang terjadi pada janin tersebut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kemudian tidaklah mengetahui seorang hamba apa yang akan terjadi esok hari, bahkan apa yang telah ia rencanakan hari ini terjadi ataupun tidak terjadi, Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga seorang hamba itu tidak mengetahui kapan ia meninggal, di belahan bumi mana ia akan meninggal, di jam berapa dia akan meninggal, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ataupun di dalam ayat yang kita sampaikan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Kemudian wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya butlanu kulla ilmin yadda'i sahibuhu min khilali ma'rifatil ghaibi kat tanjimi wal kahana. Bahwasanya batalnya ya, setiap orang yang mengaku atau setiap orang yang memiliki kemampuan ia bisa menembus hal-hal yang gaib ya, min khilali ma'rifatil ghaibi kat tanjimi wal kahana. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap orang yang mengaku ya ahli nujum, kemudian orang yang mengaku dia adalah ya dukun, tukang sihir dan lain sebagainya, butlan. Ya, ini batil. Ini bisa dibatalkan oleh ayat yang kita sampaikan di atas. Ya, katanjim wal kahana. Ya, yang kemudian paranormal katanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang-orang terdahulu berbicara dukun, berbicara ahli nujum, kemudian berbicara peramal, biasanya tempatnya itu di pojok-pojok kampung, tempatnya lusuh, di tempat-tempat yang tidak ingin dilihat oleh manusia. Bahkan orang yang datang kepadanya itu sungkan apabila diketahui oleh orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini justru sebaliknya, jemaah yang dirahmati Allah. Sebaliknya, begitu. Mereka-mereka yang mengakui itu semuanya ataupun orang yang ya bisa mengetahui atau yang mengaku bisa meramal, kemudian bisa mengetahui hal-hal yang gaib, itu justru hadir di layar-layar kaca kita, jemaah yang dirahmati Allah. Di layar televisi kita, kemudian di layar-layar HP kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kebiasaan yang lagi ngetren sekarang, entah ya terjadi di HP-HP jamaah atau tidak. Sekarang itu ada fenomena baru, jemaah yang dirahmati Allah, entah itu hanya sekedar guyonan atau itu memang diyakini oleh mereka yang melakukannya, dengan istilah cek khodam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cek khodam di marketplace kita, begitu. Ternyata kebiasaan-kebiasaan dahulu yang di pojok-pojok kampung itu, yang kelihatannya kusut, kemudian yang tidak yang akrab sekali dengan bau kemenyan, bau dupa dan lain sebagainya, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata sekarang tampilannya klimis, kemudian hadir di layar-layar kaca kita, begitu. Ketika ditanya, oh enggak kok, saya hanya ingin mengetahui hal yang terjadi di masa yang akan datang saja, tapi selebihnya Allah, tapi selebihnya kita ya bergantung kepada yang di atas, katanya. Alasannya, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian mengeluarkan kartu-kartu tertentu atau yang kita kenal dengan kartu tarot, kemudian dikocok, kemudian disuruh mengambil salah satunya, kemudian apa yang tergambar di dalam kartu tarot yang telah diambil itu, itulah nasib kamu, la haula wala quwata illa billah, jamaah yang dirahmati Allah. Nasib manusia hanya diukur oleh itu, jamaah yang dirahmati Allah, hanya selembar kartu, hanya selembar kertas kecil lagi, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala halnya, begitu. Di beberapa tahun yang lalu, di belasan tahun yang lalu, ada isu besar kiamat 2020. Kemudian sebelumnya ada isu kiamat tahun berapa lagi. Yang terbaru kiamat tahun 2024 tanggal 29 Juni, jamaah yang dirahmati Allah. Dengan segala pernak-perniknya. Mengakui itu semuanya, padahal la ya'lamuha illallah, ternyata tidak ada yang terjadi, ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi sebagaimana yang mereka ya idda'a, sebagaimana yang mereka klaim akan terjadi. Maka butlan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan daripada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yufham minal ayah wal hadits anna umural ghaibi mahsuratun fi hadhil umur al khamsah. Juga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ada 5, itu tidak berarti bahwasanya hal-hal yang gaib yang hanya Allah mengetahui itu tidak terbatas yang 5 tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Wa innama khassat hadhil umur al-khamsa bidzikri duna ghairiha minal mughibat lita'alluqiha bi umuril insan wa ikhtisasu bihi. Jemaah yang dirahmati Allah, adapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 hal tersebut, tidak menyebutkan hal-hal yang lain,
Allah ingin mengatakan kepada manusia, 5 hal itulah yang sering terjadi kepada kalian, 5 hal itulah yang paling dekat dengan kalian, kemudian 5 hal itulah yang berputar di setiap hari-hari kalian di dalam dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat. Ya. Maka ketika ditanya kapan hari kiamat, fayuqalu lahu ya ayyuhas sa'il innaka tas'alu 'anis sa'ah ayyana mursaha wa anta la ta'lam ma'asyaka. Ketika seorang mengatakan ingin tertahu kapan hari kiamat itu terjadi, sebagaimana yang kita sampaikan, fenomena-fenomena pernah diramal 3 kali akan terjadi hari kiamat dan batal semuanya, maka di dalam hadis ataupun ayat ini Allah ingin sampaikan, wahai hamba Allah, wahai manusia yang begitu lemah, kamu meramal kapan terjadinya hari kiamat, kok pede sekali, sedangkan la ta'lam ma'asyaka, sedangkan kamu sendiri kapan kamu akan terjatuh, kapan kamu akan terbangun dari tidurmu, kapan akan terjadi sesuatu, itu pun kamu tidak mengetahui. Bahkan hari ini yang akan terjadi padamu itu kamu tidak mengetahui, apalagi besok hari. Lah kok kalian meramal kapan terjadinya hari kiamat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan kepada kita semuanya. Kemudian poin yang keempat yang ingin disampaikan, annal ghaiba qismani, jamaah yang dirahmati Allah. Juga sesuatu yang gaib itu ada 2 macam. Ghaibun kulli wa huwa ma la ya'lamuhu illallah, begitu. Ghaib yang pertama itu yang diistilahkan oleh para ulama ghaibun kulli, gaib secara keseluruhan, alladzi la ya'lamuha atau la ya'lamuhu illallah, kal khamsil madhkurati fil ayati wal hadith, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5-5-nya di dalam ayat dan di dalam hadis di atas. Yang pertama, gaib kulli, sepenuhnya gaib, dan tidak dibuka sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaibun juz'i, dan gaib itu ada model yang kedua, namanya ghaibun juz'i, gaib sebagian, ataupun tidak sepenuhnya gaib. Wa huwa ma ghaba an shakhsin duna ghairihi, adalah sesuatu yang kadang pada diri seseorang itu adalah hal yang gaib, tidak ia ketahui, tetapi bagi orang lain ia ketahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fama yarahu shakhsun fi makanin ma huwa ghaibun amman ghaba amman dzalika al makan. Jadi terkadang sesuatu itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang dan tidak dibuka kepada orang yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang ingin disampaikan, anna waqta qiyamil qiyamah mimma ikhtassallahu bi'ilmihi fala ya'lamu ahadun zamanu wuqu'iha. Bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah, hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun tidak mengetahui, padahal posisi malaikat Jibril itu adalah pembawa wahyu. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Wahai Jibril, yang bertanya itu tentu lebih tahu dengan yang ataupun dibanding yang ditanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan apa yang terjadi ataupun apa yang akan mengawali sebagai tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ada catatan penting. Anna ilma nuzulil ghaib mimma ikhtassallahu bihi wa ma yukhbiru anhu khubara'i taqsi wal arsad innama huwa min babi tauqi'il huduth la jazmin bil huduth. Jamaah yang dirahmati Allah, ini catatan penting. Kan Allah yang mengetahui kapan turun hujan. Loh, terus bagaimana dengan kabar ataupun prediksi kapan hujan, BMKG misalkan, kapan akan turun hujan, kapan kemarau, kemudian kan kita bisa akses semuanya itu.
Bagaimana cuaca sekarang, berapa derajat sekarang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ternyata innama huwa min babi tawaqqu'il huduts lal jazmi bil huduts. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai tanda-tanda saja bahwasanya ia akan terjadi. Tetapi manusia tetap tidak bisa memastikan apakah itu akan benar-benar terjadi, jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalimatnya adalah prediksi, ya, perakiraan cuaca, ya. Begitu. Tanda-tandanya seperti apa? Ya, dan tidak lantas itu akan pasti terjadi. Kalau prediksinya, ya, hujan, kemudian tidak lantas itu akan terjadi hujan, jamaah yang dirahmati Allah. Atau memang, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ketika Allah bukakan sedikit tanda-tandanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepenuhnya itu adalah haknya Allah, ya, bukan manusia yang mengetahui, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah, annallah infarada bi'ilmi ma fil arham min dzakarin dan untha. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah, Allah yang Maha mengetahui satu-satunya, ya. Allah yang Maha mengetahui ialah Allah yang Maha mengetahui, hanyalah Allah yang Maha mengetahui apa yang terjadi di rahimnya seorang ibu, apakah laki-laki atau perempuan. Wadzalika fi jami' atwaril janin, ya. Dan setiap perubahan-perubahan janin hanya Allah yang mengetahui. Kemudian dari nutfah, alaqah, mudghah ila takwinihi jasadan kamilan juga Allah yang mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lantas bagaimana posisinya dokter? Ini ketika kita sandingkan dengan ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jawabannya adalah lagi-lagi, ya, ia hanya diberikan ilmu tentang tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ia bisa melihat tanda-tandanya. Kita bisa melihat apa yang terlihat, jamaah yang dirahmati Allah. Adapun selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai itu. Ketika barangkali dibuka oleh Allah tanda-tandanya laki-laki misalkan, dan tidak lantas itu harus laki-laki. Ketika Allah bukakan tanda-tandanya bagi orang yang mengetahui, yang mengilmuinya, perempuan misalkan, dan tidak harus yang terjadi adalah perempuan. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan qalil di dalam Al-Qur'an, sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Maka yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasan ayat ini dan hadis ini, takfirun atau takfiru mudda'i ilmil ghaibi wa dzalika li nisbatihi li nafsihi masta'tharallahu ta'ala bihi duna khalqihi wa takdzibil Qur'an fi hasri ilmil ghaibi billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kafirnya seseorang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dirinya, ketika ia menisbatkan kepada dirinya, saya yang mengetahuinya, saya yang akan tahu apa yang akan terjadi besok, saya yang akan meramal engkau, saya yang akan membaca kartu tarot kamu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahuinya, tidak ada selainnya, jamaah yang dirahmati Allah. Ini fatal, ya. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib ditakfir oleh ayat ini, dikafirkan, jamaah yang dirahmati Allah, karena dia mengaku-ngaku. Sebaliknya, orang yang juga tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga, ya, berpotensi sampai kepada kekafiran, jamaah yang dirahmati Allah. Adapun pembahasan kekafirannya nanti di pembahasan yang lain. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang ingin kami sampaikan tentang sifat Allah, ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi, ilmunya Allah meliputi jami'i makhluqatihi. Tidak ada jalan bagi manusia, bagi hamba, bagi makhluk mengetahuinya kecuali apa yang Allah bukakan sedikit. Dan adapun yang dibukakan oleh Allah sedikit itu tidak lantas itu menjadi keharusan untuk terjadi, selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.